Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai studi kasus nyata analisis sistem perusahaan PT Somitra Fintech yang disusun oleh Sania Smith, Fitria Dewi, Wiwit Widyasari, Lintang Ayu Nur Ramadhani, dan Jessica Dwijayanti. Latar belakang. Teknologi merupakan sarana yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan dan diperlukan untuk memenuhi kenyamanan serta kelangsungan hidup manusia. Perusahaan yang telah memakai teknologi untuk perlengkapan kebutuhan kantor menggunakan beberapa teknologi, diantaranya perangkat jaringan, perangkat telekomunikasi, manajemen basis data, serta perangkat keras atau komputer. Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk menyimpan data dan membuat data tersedia dalam bentuk informasi kepada pembuat keputusan. Penggunaan teknologi sistem informasi tentunya juga diimplementasikan oleh salah satu perusahaan yang sedang dianalisis, yakni Solmitra Fintech. Solmitra Fintech merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan platform peer-to-peer lending berbasis IT dalam peningkatan modal kerja melalui sistem pembiayaan tagihan. Dalam laporan ini, penulis akan membahas mengenai penggunaan teknologi sistem informasi pada perusahaan Solmitra Fintech untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien teknologi yang digunakan oleh sebuah perusahaan berbasis IT. Analisis sistem. Berikut merupakan sketsa ruang IT yang berada pada lantai 11 di perusahaan PT Solmitra Fintech. System Summary. Perusahaan yang kami analisis pada kesempatan kali ini yang bernama PT Solmitra Fintech memiliki berbagai perangkat keras di dalamnya seperti PC, printer, CCTV, wireless access point, laptop, televisi, dan lain sebagainya. Selain itu, perangkat lunak yang diinstal serta digunakan oleh kantor perusahaan PT Solmitra Fintech antara lain Windows 10 Home, Microsoft Office, Visual Studio Code, Android Studio Code, dan Google Docs. Bentuk topologi yang kami gunakan pada tugas kali ini yaitu bentuk topologi star. Alasan kami memilih bentuk topologi jaringan star yaitu karena alamat jaringan yang dimiliki lebih mudah untuk diakses, susunan-susunan kabel yang tertata dengan rapi, kemudahan dalam pendeteksian kesalahan pada jaringan, serta sistem keamanan yang dapat terbilang kuat. Pada lantai 11 perusahaan PT Solmitra Fintech, ruangan didesain dengan tata letak kantor terbuka. Terdapat 15 komputer yang terhubung pada 2 server. Pada ruangan C dan D yang memiliki total 11 komputer terhubung pada satu server yang terdapat pada ruang D. Sedangkan dua ruangan lain yakni ruang A dan B dengan 4 komputer terhubung pada server pada ruangan B. Tidak seluruh karyawan dalam ruangan tersebut menggunakan komputer. Ada 6 karyawan pengguna laptop yang terhubung dengan server pada ruang B. Setiap komputer dan laptop yang digunakan terhubung pada 2 wireless access point. Ruang C dan D terhubung dengan wireless access point yang ada pada ruang C. Sedangkan ruang A dan B terhubung dengan wireless access point yang ada pada ruang B. Masing-masing ruangan dilengkapi dengan beberapa CCTV dengan total satu lantai sebanyak 6 buah CCTV. Pada ruang C dan D terdapat masing-masing 2 buah CCTV, sedangkan pada ruang A dan B terdapat masing-masing 1 buah CCTV. CCTV tersebut terkoneksi dengan komputer pada ruang inti yakni ruangan A, masing-masing printer terkoneksi pada satu komputer atau laptop. Karena menggunakan topologi star, lantai 11 yang merupakan ruang IT juga terkoneksi dengan CCTV, komputer, Wi-Fi, dan perangkat lainnya yang berada di lantai 10. Setiap perangkat yang ada di lantai 10 akan terkoneksi langsung dengan bantuan switch ke server pada lantai 11 yakni ruang IT. Spesifikasi perangkat lunak. Pertama, terdapat PC yang mana prosesornya menggunakan Intel Core i5 8400 CPU. Motherboard menggunakan motherboard Dell RAM 8192 MB, hard disk menggunakan Samsung SSD 500 GB, casing menggunakan Dell, VGA Intel UHD Graphics 1630, PSU, monitor menggunakan Dell, keyboard menggunakan Dell, mouse menggunakan Dell, dan headset.
Yang kedua, terdapat switch dengan TP-Link TLSG 1024D 24 port gigabit switch hub. Ketiga, ada router dengan router TP-Link WR941 HP. Yang keempat, terdapat LAN Cat 5A. Kelima, ada wireless access point dengan Ubiquiti UAP, AC Pro, UBNT, UniFi Access Point, AC Dual Band. Yang keenam, terdapat CCTV dengan Globe Eye, kamera CCTV Indoor HD 2 megapiksel 1080 pixel. Selanjutnya terdapat printer dengan Canon G3010 dan kemudian terdapat laptop dengan spesifikasi laptop Lenovo dan yang terakhir adalah TV dengan TV LG LED 50 inch. Windows 10. Windows merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft Inc. dengan memanfaatkan antarmuka pengguna grafis. Windows 10 ini dirilis pada bulan Juli 2015, memiliki tampilan yang sangat elegan serta minimalis. Beberapa fitur yang menarik hadir di Windows 10 ini. Yang kedua, Microsoft Office. Microsoft Office merupakan salah satu perangkat lunak yang dikembangkan oleh Microsoft. Perangkat ini banyak digunakan oleh pelajar sampai perusahaan-perusahaan karena memiliki fungsi yang sangat beragam, seperti menulis laporan, mempresentasikan laporan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin merupakan aplikasi berbasis web yang biasa digunakan untuk mengelola database MySQL. Sebagai aplikasi web portable yang terutama ditulis dalam PHP, PHP-MyAdmin ini telah menjadi salah satu alat administrasi MySQL paling populer, terutama untuk layanan hosting web. Spesifikasi perangkat keras yang keempat ini ada cloud storage. Nah, cloud storage ini merupakan sebuah media penyimpanan file berbasis online yang memanfaatkan koneksi internet untuk dapat mengakses data. Karena keunggulannya dalam menyimpan data yang aman serta fleksibel, cloud storage berhasil menarik banyak perusahaan untuk mengakomodir kebutuhannya. Selanjutnya, spesifikasi perangkat keras yang kelima ini ada Google Docs. Google Docs merupakan sebuah layanan dalam bidang pengolahan kata yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna Google secara gratis. Salah satu keunggulan Google Docs yaitu memungkinkan para penggunanya untuk membagikan dokumen dengan siapapun serta mendownload dokumen yang sedang dikerjakan. Dan spesifikasi perangkat keras yang terakhir ini ada Visual Studio Code. Visual Studio Code atau yang lebih dikenal dengan VS Code adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat atau memperbaiki sebuah code. VS Code tersedia untuk Windows, macOS, dan Linux. VS Code ini juga bisa digunakan dengan bermacam-macam bahasa pemrograman. Berikut merupakan daftar barang-barang yang diperlukan oleh perusahaan Sol Mitra Vintage. Maka dengan itu, total budget yang dikeluarkan oleh perusahaan sekitar Rp310.217.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.